Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo Kuneji Sakti dengan NPM 24782061. Oke, di sini saya akan mengerjakan kuis praktikum 1 pemrograman jaringan 1. Di sini tugasnya video hands on merekam proses coding secara langsung dan menjelaskan kode. Kemudian setelah selesai kode yang kita buat, kode akan dipush ke GitHub Classroom yang telah disediakan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja perintah yang akan saya buat, yaitu dengan judul Book Library Management. 1. Memastikan telah membuat repositori Git pada komputer lokal dan telah men-setup repositori di GitHub. 2. Membuat struktur modul dan package. A. Buat struktur package dengan direktori app berisi modul book.py dan library.py. B. Buat struktur package dengan direktori main berisi modul main.py berisi fungsi-fungsi utama dalam menjalankan program ini. Kemudian 3. Implementasi kelas dan objek. A. Buat kelas book dengan atribut title dan author serta method show info untuk menampilkan informasi mengenai objek book. B. Buat kelas library yang memiliki sebuah atribut berupa list untuk menyimpan daftar buku yang tersedia di perpustakaan dan method add book, remove book, dan show collection. C. Pastikan kode mengikuti standar PEP 8 dan PEP 257. 4. Menguji program. A. Buat file main.py untuk membuat objek book dan library dan menjalankan proses penambahan, pengurangan maupun tampilan koleksi dari perpustakaan ini. B. Cetak hasil transaksi dengan format yang rapi. 5. Tampilkan hasil dari flag 8 dan PyDoc. 6. Version control dengan Git. Lakukan commit setiap perubahan dengan deskripsi yang jelas, lalu push kode ke GitHub. Oke, pertama-tama kita akan membuat struktur modul dan package terlebih dahulu. Dengan saya langsung membuat direktorinya menggunakan terminal command prompt. Oke, di sini kita akan membuat direktori dengan perintah mkdir quiz 1. Lalu enter. Kemudian kita masuk ke direktori quiz 1 dengan perintah cd quiz 1. Setelah masuk, kita akan membuat folder app dan main dengan mkdir app, kemudian mkdir main. Kemudian kita masuk ke direktori app, membuat file book dan library di dalam folder app. cd app. Langsung kita ketik type 0 book.py. Kemudian kita type 0 lagi, kita buat library
.py. Kemudian kita pindah ke main. Di main kita buat juga type 0 main.py. Oh ya, saya lupa membuat initnya. Type 0 init.py. Saya lupa tadi buat di app nya. Kita buat dulu app. Masuk ke app, kita buat tab 0 init .py. Enter. Mari kita cek apakah sudah ada atau belum di foldernya directory kita yang telah kita buat. Nah, di sini sudah ada quiz, kita buka. Nah, di sini sudah terlihat filenya. Di app ada book dan library. Kemudian di main sudah ada main. Lalu kita kembali ke command prompt. Kita masuk ke file book. Kita akan membuat kode Python. Saya di sini akan membuat kode langsung dengan PyDoc-nya. Dengan perintah kita sudah masuk book, kita langsung buat aja PyDoc-nya. Lalu kita ketik name file book.py. Kemudian kita enter lagi, sekali lagi kita masukkan deskripsinya. Modul ini berisi kelas book yang mempresentasikan sebuah buku. Lalu lanjut dan digunakan untuk menyimpan serta menampilkan data dasar dari sebuah buku. Kemudian lanjut kita buat fitur utama. Pertama, mendefinisikan kelas. Kemudian lanjut inisialisasi objek buku. Kemudian
menampilkan informasi. Kita tutup. Kita lanjut. Kita akan buat perintah kelas book. Lalu kita lanjut, kita bikin produknya kelas book untuk mempresentasikan sebuah buku. Loh. Di sini saya akan menjelaskan kelas book. Kelas book di sini adalah definisi dari kelas book, dan kelas ini untuk mempresentasikan sebuah buku. Kemudian di sini juga kelas book memiliki atribut, yaitu kita buat atributnya. Atributnya title. Di sini saya memakai string, kemudian di sini title ini untuk mencari, yaitu judul buku. Lalu lanjut author, kita memakai author. Author gunanya untuk ini salah, judul. Author di sini untuk membaca nama penulis buku. Kemudian lanjut, kita tutup dulu. Tutup. Lalu kita enter. Juga setelah enter, lanjut kita membuat perintah def init
kita guna perintah self title string author string. Kemudian kita gunakan noun di sini nonnya n-nya besar. Nah, lanjut kita buat PyDoc-nya langsung. Bentar, menginisialisasi objek buku. Kemudian lanjut kita gunakan parameter title terlebih dahulu. Title judul buku. Kemudian lanjut kita gunakan parameter lagi, author itu untuk membaca nama penulis buku. Kemudian kita tutup. Nah, kita gunakan perintah self dot title sini title. Lanjut self dot author dengan author. Nah, di sini lanjut. Setelah itu kita gunakan perintah def show underscore info self. Lanjut kita gunakan string. Kita kasih PyDoc. Bentar. Nah, untuk mengembalikan informasi buku dalam format string. Lalu kita sekali lagi return
Lanjut informasi buku. Masih buku. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita gunakan return f self dot title kemudian kita kasih petik 1 di sini, 1. Kita kasih oleh spasi terlebih dahulu, oleh self author kemudian selesai, kita enter. Nah, di sini kita save terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan classbook. Classbook memiliki atribut yaitu title string yaitu judul buku dan author string nama penulis buku. Kemudian perintah def init yaitu dimana def init mendefinisikan sebuah fungsi dimana init adalah konstruktor, dan saya juga menggunakan parameter yaitu title dan author. Selanjutnya untuk self title dan self author itu untuk menyimpan parameter title sebagai atribut instance dan self author untuk menyimpan nama penulis sebagai atribut instance. Kemudian lanjut depth show info itu untuk mengembalikan informasi buku dalam format string. Dan juga depth show info ini untuk merapihkan. Kemudian perintah return f self.title oleh self.author itu untuk di sini saya menggunakan f-string yaitu fitur yang terdapat pada Python untuk menyisipkan nilai variabel secara langsung ke dalam string. Oke, coba kita jalankan di command prompt. Kita cek apakah ada kesalahan. Kita gunakan flag 8. Python min m flag 8 book.py. Nah, di sini ada kesalahan. Coba kita rapikan. 1.4 trying with space. Oh, ternyata di sini kita kelebihan di 6.12 1.4 kita
So kita cek satu persatu. Kita jangan lupa kita save terlebih dahulu. Apakah 612 nya sudah terhapus? Di sini sudah terhapus. Kemudian 14 apakah tidak boleh pakai titik? Coba kita cek. Masih. Oh, maaf, di sini saya salah menilai, yaitu harusnya len 1 ini. Kemudian 924 di sini. Kemudian 13.1 kita itu disuruh spasi 2. Kemudian 14.1 itu kita memakai tab. Di sini ada tab. Gunakan spasi. Sudah. Kemudian lanjut. Lanjut tadi di 14 ya. 16.1 di sini memakai tab. Kemudian di sini juga memakai tab. Di sini juga memakai tab. Coba kita cek terlebih dahulu apakah sudah berkurang. 22 tab di line 22 ini di sini memakai tab. Nah, kita save. 23 memakai tab. Save, cek. 29 memakai tab. Save. Kemudian 30 juga sama memakai tab. Save. Kemudian 32 memakai tab. Save. 33 memakai tab. Save. 38 save. 38 save, kita cek. 38 13
3813. Ini kelebihan. Nah, di sini 20, 21 ada tab. Kemudian 24. Kemudian ini kelebihan spasi 261 tuh 261 memakai tab. Kemudian 27, kemudian 28, kemudian 29. Dua 22. Oh maaf, di 29 ini bukan tab, kurang spasi, dan 30 juga kekurangan spasi seperti ini. Coba kita save terlebih dahulu, kita cek lagi. Nah, tinggal sedikit. 34 menggunakan tab. Kemudian 36 memakai tab. Nah, kita save. Nah, di sini sudah bersih. Coba kita kasih komen di perintah self ini, kita kasih komen. Kita kasih komen untuk menyiapkan judul buku. Kemudian di sini juga kita kasih komen menyimpan nama penulis. Setelah itu kita kasih komen juga di Retron ini. Kasih komen format string untuk menampilkan informasi buku. Save. Kita cek lagi apakah ada kesalahan lagi. Oh enggak, rupanya bersih. Oke, kita akan lanjut ke file library. Masuk ke library. Nah, di sini saya akan mengetik langsung PyDoc-nya. Nama file
library. Kemudian kita pakai fitur utama satu, menambahkan buku baru ke dalam koleksi. Terus kita akan menghapus buku dari koleksi sesuai judul. Kemudian kita buat lagi menampilkan seluruh daftar koleksi buku. Kemudian kita tutup, spasi sekali lagi, enter sekali lagi, kita tutup, kita enter. Kita langsung ke perintah from app.book, import book. Kemudian kita masuk kelas library-nya, kemudian kita membuat PyDoc kelas untuk mempresentasikan perpustakaan. Titik. Kemudian kita memakai atribut, terus sekali lagi atribut collection list selection list, kita kasih comment list itu untuk menyimpan objek book yang tersedia. Ya. Kemudian kita tutup. Sekali lagi kita gunakan perintah def init
self non, kita memakai non, jangan lupa n nya besar. Kemudian lanjut, kita kasih baydocnya, menambahkan buku, koleksi buku sebagai list kosong. Kita tutup, kemudian kita enter. Kita memakai self collection kita gunakan ini. Lalu lanjut kita gunakan dev add book self book kemudian kita gunakan non lagi, non. Lanjut kita kasih baydoc, menambahkan buku ke koleksi. Lanjut kita menggunakan parameter parameternya kita parameter book. Kita memakai objek book yang akan ditambahkan. Lanjut kita tutup, lalu kita gunakan dev lagi, remove book. Kita self title kita gunakan string. Lalu kita jangan lupa menggunakan nun. Sini kita buat baydoc lagi, menghapus buku
berdasarkan judul di dalam koleksi C. Kemudian kita tutup. Kita lanjut gunakan perintah for book in shelf dot collection. Oh ya, benar. Kita enter. Kita gunakan if book title dot lower. Sama dengan title dot lower. Kemudian kita self dot collection dot remove book. Kemudian kita pakai perintah print kita pakai string buku. Lanjut ketik 1 kurung title ketik 1 lagi, tidak ditemukan. Oke, setelah itu kita return menggunakan print maaf, di sini aturan bukan tidak ditemukan tetapi dihapus dari koleksi. Kemudian print kita gunakan string buku title di sini tidak ditemukan. Lanjut kita gunakan def show collection self
non kita kasih pydoc menampilkan semua buku dalam koleksi. Jadi kita tutup, terus kita gunakan if not self dot koleksi. Lalu kita kasih print koleksi. Kita petik terlebih dahulu koleksi perpustakaan kosong. Lanjut kita gunakan else print and daftar buku. Lalu kita gunakan perintah for dx book in self dot collection star itu. Lanjut kita print f dx book so let's go info. Nah, setelah itu selesai, enter sekali, kita save, Ctrl S. Kita coba jalankan di command from dengan perintah yang sama, tapi ini kita ganti library .py 2746 2746
1746. Maaf, di sini ada kesalahan. Coba kita ulang. 2133. Di sini kita cek lagi. 2133. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Coba kita ke sini. Oke, di sini ada kesalahan di line 21.33, yaitu tercampurnya tab. Kita spasi, lalu kita save, kita cek kembali. Nah, di sini sudah terjadi kesalahan lagi di line 7.42. Sini kemudian 12.1 itu kurang enter sekali. Kemudian 14.48 di sini coba kita save biar tidak bikin bingung. Nah, di sini di line 37. Di sini import book line 10 4313 shadow variable. Oke, coba kita save lagi, cek di line 43 import book line 10 variable line 10 book. Oke, di line 43.13 book kita ganti dengan item. Coba kita ganti dengan item. Item save. Di 58 kita mendapat kesalahan, ini kita ganti item juga. Save. Nah, di sini sudah bersih. Di sini saya akan memberikan komen
di setiap perintah. Di sini saya akan memberikan perintah di self collection, yaitu list kosong untuk menyimpan koleksi buku. Lalu saya akan memberikan komen lagi di self collection lagi. Di sini saya akan memberikan tambahan objek book ke list. Kemudian saya akan memberi komen lagi ke remove ini, kasih hapus buku dari koleksi. Kemudian saya akan memberi komen lagi di sini dengan perintah periksa apakah judul buku cocok. Nah, save. Kita cek apakah ada yang berantakan. Nah, di sini ada yang berantak lagi, yaitu di 2629. Di sini kita harus memakai 2 spasi. Coba kita save, kita cek. Nah, betul. Di sini kita di 34 juga kita harus memakai 2 spasi. Di 44 kita harus di sini bercampur dengan tab. Nah, kemudian 4410 coba kita komen dulu, kita save dulu, cek di 4645 kita harus memakai di sini 1 spasi dulu. Save, cek. Nah, sudah bersih. Di sini saya akan menjelaskan dari from app.book import book. Jadi di sini perintah from app.book import book itu untuk mengimpor dari file book.py dalam package app. Kemudian kelas library ini untuk mempresentasikan dari sebuah perpustakaan yang bertugas untuk menyimpan, menambahkan, menghapus, dan menampilkan sebuah buku. Kemudian dev init ini untuk menginisiasikan koleksi buku sebagai list kosong. Kemudian self collection ini juga untuk menyimpan list kosong di koleksi buku.
Kemudian def add book itu untuk menambahkan buku ke koleksi. Perintah self collection.app append ini untuk menambahkan ke list. Ini untuk menambahkan ke list. Kemudian print itu untuk perintah print mencetak hasil ke layar. Dan show info itu untuk mengembalikan informasi ke dalam format. Kemudian remove itu untuk menghapus perintah buku yang sesuai di dalam koleksi. Kemudian perintah if itu untuk struktur percabangan. Kemudian title itu berguna untuk mencari atau menghapus perintah. Kemudian show collection itu untuk menampilkan semua buku dalam koleksi. Perintah if not itu untuk bertujuan apabila di dalam perintah tersebut kosong, maka jika dijalankan nanti akan mengeluarkan output koleksi perpustakaan kosong. Kemudian perintah for index ini untuk perulangan yang mengambil 2 atau lebih nilai sekaligus. Kemudian star 1 sama dengan 1 itu untuk memberi penomoran dimulai dari 1, bukan dimulai dari 0. Oke, kita lanjut ke main sekarang. Ke folder, kita ke main. Nah, di sini saya akan langsung membuat PyDoc dengan modul utama untuk menjalankan program book library management. Kemudian lanjut, kita gunakan perintah import SYS, kemudian import OS. Nah, perintah import SYS dan import OS itu, import SYS itu untuk memodifikasi sistem patch Python agar bisa mengendalikan modul lain dalam project, dan import OS untuk memanipulasi patch atau directory. Selanjutnya saya kasih dulu komennya. Program dijalankan dari sini. Kemudian kita gunakan perintah if name
if name, kasih petik name. Oke, sini kita kasih petik 2. Kemudian kita kasih komen tambahkan patch ke dalam project root agar bisa diimport. Kemudian kita sys pet kemudian karena kepanjangan saya taruh di bawah saja, os pet app. Iya salah cuk. Apa yang salah cuk? ABS patch. Oh hehehe. Gini caranya. Emang nggak kelihatan lagi. Oke, karena kepanjangan saya taruh di bawah. Kita gunakan os.pet abs pet. Terus kita gunakan ini os.pet.join. Kemudian kita gunakan lagi ini os.pet.name. Kemudian file koma selanjutnya kita spasi sekali lagi, kita kasih komen import kelas book dan library dari package. Kemudian kita gunakan from app.book import book. Kita gunakan from app.library import
library. Kemudian kita spasi sekali lagi, kita gunakan def main lanjut. Saya memberikan pydoc di sini, fungsi utama untuk menjalankan interaksi pengguna dengan perpustakaan. Menyediakan buku menyediakan menu untuk menambah buku, menghapus buku, kemudian menampilkan koleksi kemudian dan keluar dari program. Kemudian saya tutup, enter. Kita gunakan library sama library. Perintah library sama dengan library itu untuk membuat instance dari kelas library untuk mengelola koleksi buku. Kemudian lanjut kita gunakan perintah will true t-nya flag true. Kita gunakan print /n menu perpustakaan. Kemudian kita gunakan print lagi, print pilihan pertama 1 itu tambah buku, kemudian print lagi tidak usah memakai spasi ya, di sini tidak memakai spasi. Oke, terus 2 hapus buku. Sorry, sini saya belum ngasih titik. 2
hapus buku, kemudian lanjut nomor kita print lagi, print kita kasih ketik terlebih dahulu 3, tampilkan koleksi, kemudian lanjut print kita kasih ketik lagi 4, keluar. Nah, setelah itu lanjut kita will true itu untuk loop tak terbatas sampai pengguna memilih keluar, penggunaan will true. Kemudian sudah kita print, kita enter sekali lagi, kita kasih perintah choice sama dengan input pilih menu 1 4. Nah, di sini kita memberi perintah biar input nanti keluar dengan perintah pilih menu. Kemudian enter, kita enter sekali lagi, kita gunakan perintah if choice sama dengan 1 title input masukkan judul buku, kemudian kita outer input masukkan nama penulis, kemudian setelah itu kita gunakan book title author, kemudian lanjut library dengan di sini .add book, title. Kemudian lanjut
kita ke terus sekali lagi elif choice dua, kemudian kita title input masukkan judul buku yang ingin dihapus. Kemudian lanjut, kita sekali lagi elif choice tiga, kemudian di nomor sini harusnya kita gunakan library juga, dengan library dot remove book. Lalu kita enter, kebanyakan sini enter, kita gunakan library dot show collection. Kemudian lanjut, kita elif choice lagi, choice sama dengan 4, kemudian kita gunakan print keluar dari program. Kemudian lanjut, kita break kita gunakan else print pilihan tidak valid. Coba lagi. Kemudian kita enter. Kita main. Sini lalu kita selesai, kita save. Lalu kita cek coba di flag 8. Kita pindah ke CD main.
Sini coba kita main. Di sini sintaksnya error. Oke, lanjut. Di sini terdapat kesalahan lagi, yaitu di 37 sintak error invalid sintak. Oh, di sini ternyata saya salah penempatan aturan. Di sini elif sesuai dengan if. Nah, coba kita save. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah terlihat perubahan yang tadi sudah hilang. Kemudian di sini ada perubahan baru, yaitu di line 9. Nah, di line 9 ini ternyata melebihi 79 karakter. Itu tidak boleh. Kita enter. Kemudian coba kita save lagi dulu. Ini kita coba lagi. Nah, sini line 19 sekarang line 19. Oh, di sini kepanjangan lagi. Kita rubah di sini. Bentar. Nah, coba kita save. Nah, di sini sudah bersih. Kemudian sekarang saya akan menjalankan kode yang telah saya buat ini dengan perintah. Kita coba jalankan. Kita keluar terlebih dahulu. Kemudian kita coba min m main Oke, di sini sudah saya benarkan. Ternyata ada kesalahan di perintah from app.book import book tadi. Itu sudah saya cari tapi tidak terrecord, yaitu tadi B-nya itu kecil. Harusnya kita memakai B caps lock. Sudah itu coba kita jalankan. Nomor 1, kita tambahkan buku. Nah, di sini masukkan judul buku. Kita masukkan misalnya matematika. Nah, di sini kita memberi nama penulis. Nama penulis misalnya Budi. Kita enter. Nah, lalu kita tambahkan lagi buku nomor 1. Kita tambahkan. Nah, di sini buku matematika berhasil ditambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi bahasa Indonesia. Kemudian kita tulis Ujang. Ini mau Ujang. Nah, di sini buku bahasa Indonesia berhasil ditambahkan. Coba kita akan mengecek koleksi yang sudah kita tambahkan, koleksi buku yang sudah kita tambahkan tadi. Apakah ada? Kita coba cek di nomor 3. Nah, sini sudah terlihat ada buku matematika oleh Budi, dibuat oleh Budi penulisnya, dan bahasa Indonesia oleh Ujang penulisnya. Kemudian kita akan menghapus salah satu buku tersebut dengan cara kita pilih nomor 2, kemudian masukkan judul buku yang ingin dihapus. Kita masukkan matematika 3, lalu enter. Coba kita cek tampilan koleksi. Nah, di sini buku matematika sudah hilang atau terhapus karena
kita milih fitur hapus buku dan kita memasukkan judul matematika. Lalu kita di sini akan keluar program dengan cara kita pilih nomor 4. Nah, di sini sudah keluar dari program. Oke, sekian video hands-on dari saya. Terima kasih, jika ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.